kegiatan yang begitu baik. Renungan masa. Kita bersama anak, suami, istri, kita kumpul, kita beribadah, lalu kita pasang api unggun. Kemudian di situ juga ada waktu itu, sebagaimana yang dibuat Ibu Ririn, dikasih pulpen sama kertas. Cuman waktunya beda isinya, Bu. Kami nggak pakai pertanyaan, cuman dikasih kertas kosong, tulis dosa-dosamu. Waktu itu disuruh tulis dosa. Jadi termasuk juga dosa diakuinya, dosanya kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada temannya, kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Setelah ditulis semua, mereka kita pasang api unggun, lalu suruh baca bagus-bagus dekat api itu, supaya jelas sama dia dosanya. Lalu baru dia dengan hati yang sungguh-sungguh dia buang ke api itu, dengan satu pernyataan bahwa dengan ini saya akan meninggalkan dosa-dosa saya. Lalu saya melihat hampir pegawai itu tidak ada yang tidak menangis, nggak ada yang malu-malu, dan saya rasa memang itu sudah ungkapan dari hati. Sama pada malam hari ini saya juga nggak terpikir kalau ada peragaan dibuat oleh Ibu Ririn untuk saya, istri saya, dan anak saya. Saya mau beritahu kalian semua bahwa ini nggak ada skenario. Iya, Pak. Nggak ada. Dan nggak ada latihan drama supaya bisa nangis, nggak ada. Bahkan untuk hadir di sini pun, tadi pagi saya beritahu kepada istri saya, "Mah, nanti ada acara di LPKA, kita ke sana." Kemudian kepada anak saya buat SMS karena tidak boleh mengganggu dia bekerja. Saya buat SMS. Nanti jam 17 sampai jam 20 saya dan Mama ada acara di LPKA, mau ikut atau enggak? Karena apel sore jam 4:30. Dia jawab, ikut, Pak. Sudah. Saya jemput istri saya samper dia, habis apel baru kami kemari. Jadi ada lewat dari jam 5 sedikit tadi, karena memang harus apel dulu. Nah, apa yang kalian lihat, yang kami peragakan itu bukan sesuatu permainan, bukan sesuatu drama sesaat, ya, tetapi itulah yang sesungguhnya, bahwa ini Esther ini anak saya 4, 3 laki-laki, yang kecil ini bungsu ini, kalau orang Batak bilang siampudan. Dan dia berpisah tidur dengan saya itu karena mertua saya almarhum marah-marah. Karena sudah SMP juga masih tidur bersama saya. Nah, dan bersama Mama semua. Kita sampai sekarang juga seperti itu. Sudah punya cucu 2, ya. Kalau anak-anak cucu datang ke rumah, ya syukurlah, mungkin tempat tidurnya itu mungkin agak kuat, nggak rubuh aja. Karena kumpulnya di situ, ya cucu udah jelas naik dua-duanya ke situ. Lalu si anak juga naik duduk, semua kumpul di tempat tidur, bukan di kursi tamu itu jarang sekali diduduki. Semua kumpul di kamar. Nah, namun dalam keseharian, kalaupun tadi bercanda dengan Ibu Ririn, ya kalau dia
Nggak perlu minta maaf sama saya, mana ada salahnya. Nggak ada salahnya. Teladan. Tapi tidak ada manusia yang tidak salah. Benar? Tidak ada yang tidak salah. Termasuk yang bicara ini sering salah. Entah kepada siapapun. Tapi selalu berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Saya bersyukur kalau sekarang saya sudah lebih kurang 4 tahun ya, Mas? Dua-dua sebagai yatim piatu. Saya bersama istri. Kalau istri masih jarak bapaknya sama mamanya agak jauh. Tapi saya hanya berjarak 63 hari. Dua-dua orang tua saya meninggal. Tapi saya sangat bersuka cita. Saya tidak merasa berhutang apa-apa lagi. Kenapa? Karena semasa hidupnya sampai matinya saya dan istri saya melakukan apa yang terbaik kepada seorang ayah, kepada seorang ibu. Bahkan mertua saya perempuan, istri saya cuma 2 ini, abangnya sama dia. Dan menurut orang Batak, nggak terkecuali Batak apa, kami Batak Karo, itu orang tua itu ya mestinya di anak laki-laki. Masa tuanya aturannya di situ. Tetapi mertua saya perempuan, ketika dia sakit, dia minta pulang ke rumah saya. Sampai matinya di rumah saya. Kenapa? Karena saya dan istri saya termasuk anak-anak saya semua memberi hormat kepada opungnya, memberi hormat kepada orang tua. Kalau enggak akrab, enggak bisa seperti tadi. Artinya boleh juga anak saya meluk saya, tapi saya mungkin tangan saya gini aja. Sulit rasanya merangkul seseorang kalau kita tidak suka. Kalian bisa melihat itu. Jadi mari anak-anakku semua, sebelum pulang ke rumah, sebelum kembali dari pintu portir, apa kabar semua? Yes. Moralitas.